Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jessica, selaku dosen di mata kuliah keuangan perusahaan, serta teman-teman kelompok saya yang akan mempresentasikan pada hari ini. Di sini kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan mengenai manajemen modal kerja. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Novila Solanisa dan NIM akhir 014, Zahra Tulaya dan NIM akhir 015, Muhammad Riki Alpando dengan NIM akhir 016, Hafiza Praimi Aurela dengan NIM akhir 017, Ikhwan Syarif Ali dan NIM akhir 019, dan yang terakhir ada Rizky Pratama dan NIM akhir 024. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar modal kerja. Jadi itu adalah uang atau aset perusahaan yang dipakai untuk menjalani kegiatan sehari-hari, membeli bahan baku, membayar gaji, dan membayar tagihan jangka pendek. Tujuan pengelolaannya ini ada likuiditas terjaga, profit tetap baik, dan risiko keuangan terkendali. Di sini ada dua konsep utama, yaitu yang pertama konsepnya adalah modal kerja bersih. Ini itu adalah hasil lancar yang diartikan sebagai beberapa sisa aktiva jangka pendek setelah membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua ini ada modal kerja kotor, total aset lancar. Jadi ini melihat semua aset lancar tanpa dikurangi kewajibannya. Yang kedua ini adalah pentingnya manajemen modal kerja. Di sini ada yang pertama proporsi besar dalam total aset. Di modal kerja biasanya adalah bagian terbesar dari aset perusahaan, jadi harus dikelola dengan baik agar operasi berjalan lancar. Yang kedua ini dampak terhadap profitabilitas. Jika modal kerja terlalu besar, banyak uang menganggur. Jika terlalu kecil, bisa kesulitan bayar kewajiban. Jadi keduanya ini memengaruhi keuntungan. Yang ketiga ini ada sumber pembiayaan bagi perusahaan kecil. Jadi perusahaan kecil sering mengandalkan kas dan piutang sebagai sumber utama karena akses pinjaman ini lebih terbatas. Yang keempat ini pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi pengelolaan modal kerja ini yang efisien, membuat arus kas lancar, risiko kecil, dan kinerja lebih baik. Akhirnya meningkatkan nilai tambah dari perusahaan tersebut. Yang kelima ini bisa dibilang dengan manajemen bersifat harian. Jadi ini modal kerja harus dipantau setiap hari, seperti mengatur kas, stok, dan piutang, karena berkaitan dengan kegiatan operasional harian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada bagian ini, kita membahas tentang trade-off antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko dalam manajemen modal kerja. Dalam pengelolaan modal kerja, ada dua keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan. Yang pertama yaitu menentukan jumlah aset lancar yang optimal seperti kas, piutang, dan persediaan. Jadi, jika perusahaan menahan aset lancar dalam jumlah yang kecil, maka penggunaan modal menjadi lebih efisien dan tingkat pengembalian atau ROI-nya itu akan meningkat. Namun hal ini juga bisa memberi likuiditas perusahaan menjadi menurun dikarenakan risiko kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih tinggi. Kedua yaitu menentukan sumber pembiayaan apakah menggunakan dana jangka pendek atau jangka panjang. Jadi pembiayaan jangka pendek atau pada umumnya memiliki bunga yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas tersebut. Akan tetapi pembiayaan ini juga membawa resiko refinancing, yaitu resiko jika perusahaan gagal maka dapat memperpanjang pinjaman saat jatuh tempo. Secara umum bisa disimpulkan bahwa profitabilitas dan risiko itu berjalan searah. Jadi semakin besar keuntungan yang ingin dicapai, maka risiko yang dihadapi juga semakin besar. Sedangkan profitabilitas dan likuiditas bergerak berlawanan arah, di mana semakin tinggi likuiditas tersebut, maka keuntungan itu akan menurun karena dananya banyak mengendap pada aset lancar. Di tabel ini kita bisa lihat gimana sih keputusan dalam manajemen modal kerja bisa berdampak pada profitabilitas, likuiditas, dan juga risiko perusahaan. Yang pertama itu, kalau aset lancar kita kecil, misalnya kas atau persediaannya dikurangi, maka profitabilitasnya itu naik, karena dana bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif.
Tapi sisi negatifnya itu resiko likuiditas juga naik, yang artinya perusahaan bisa kekurangan kas buat bayar kewajiban jangka pendek. Sebaliknya, kalau aset lancarnya besar, memang perusahaan jadi lebih aman secara likuiditas, dikarenakan uang dan stok barang cukup banyak. Tetapi akibatnya itu profit menjadi menurun, dikarenakan banyak dana yang nganggur dan nggak menghasilkan keuntungan secara langsung. Lalu dari sisi pembiayaan, kalau perusahaan pakai pembiayaan jangka pendek, bunganya itu bisa jadi lebih murah, tetapi profitnya naik. Jadi resikonya itu juga ikut naik, dikarenakan kalau nanti pinjamannya jatuh tempo dan nggak bisa diperpanjang, perusahaan bisa kesulitan untuk membayar. Nah, sementara kalau kita pakai pembiayaan jangka panjang, memang bunganya lebih mahal, tetapi profitnya turun dikarenakan uangnya itu lebih aman dan stabil karena kita nggak perlu lagi repot memperpanjang pinjaman tiap tahunnya. Intinya setiap perusahaan itu mempunyai konsekuensi atau trade-off-nya sendiri. Kalau kita mau untung besar, kita ngambil resiko yang juga besar. Kalau kita mau aman-aman aja nih, kita bisa menggunakan profit yang lebih kecil. Jadi perusahaan harus bisa nih mencari titik seimbang antara profitabilitas, likuiditas, dan resikonya tersebut agar tetap stabil dan menguntungkan satu sama lain. Nah, penjelasan berikutnya yaitu tentang tingkat aset lancar yang optimal. Nah, perusahaan ini tingkat aset lancar itu pada dasarnya menggambarkan seberapa banyak perusahaan menyediakan dana yang bisa cepat digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti setiap perusahaan itu bisa memilih gaya pengelolaan sesuai kebutuhan dan strategi. Nah, strateginya itu di sini ada 3, yaitu kebijakan konservatif, kebijakan moderat, kebijakan agresif. Nah, kebijakan konservatif ini perusahaan menyiapkan aset lancar dalam jumlah besar. Tujuannya itu supaya semua kebutuhan operasional sampai kondisi tak terduga tetap bisa ditangani tanpa kesulitan. Nah, risikonya itu rendah karena likuiditasnya tinggi, tetapi keuntungan yang dihasilkan cenderung lebih rendah karena banyak dan dana tidak dipakai secara produktif. Nah, kebijakan selanjutnya itu kebijakan moderat. Pendekatan ini berada di tengah-tengah. Aset lancar yang disediakan dalam jumlah yang wajar atau cukup untuk menjamin kelancaran kegiatan, namun tidak berlebihan. Nah, kebijakan selanjutnya itu kebijakan agresif. Nah, kebijakan agresif ini, perusahaan ini menekan aset lancar sampai batas minimum dana. Perusahaan ini menekan aset lancar sampai batas minimum. Dana yang keluar itu lebih banyak diarahkan ke kegiatan yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi. Keuntungannya itu bisa jauh lebih besar, tetapi risikonya itu juga tinggi karena likuiditasnya itu rendah, sehingga masalah bisa muncul kalau ada kebutuhan mendadak. Prinsipnya itu penting karena semakin tinggi likuiditas, semakin rendah potensi keuntungan karena dana banyak yang menganggur. Tetapi semakin besar risiko yang diambil, semakin besar potensi keuntungan. Akan tetapi juga semakin besar keuntungan, kemungkinan munculnya kendala. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada Return on Investment atau ROI. Nah, ROI sendiri digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset, terutama pada aset lancar. Di sini teman-teman bisa lihat rumus ROI sendiri, yaitu sangat mudah sekali teman-teman. Di sini ada ROI sama dengan net profit dibagi dengan total aset. Atau lebih rincinya, total aset sendiri terbagi dari 4. Yang pertama ada cash, ditambah receivables, ditambah inventory, dan ditambah fixed asset. Jadi nanti ROI sama dengan net profit dibagi dengan total asset. Nah, contoh soalnya sendiri, di sini PT Alfa memiliki data keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada cash, yaitu sebanyak 150 juta, dan piutang atau receivable sebanyak 250 juta. Selanjutnya ada persediaan atau inventory sebanyak 100 juta, dan yang selanjutnya ada aset tetap sebanyak 500 juta, dan yang terakhir ada laba bersih sebanyak 120 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya, yaitu langkah pertama kita langsung menghitung total asetnya. Jadi berdasarkan rumus yang sebelumnya tadi, yang pertama ada total aset, yaitu ada
cash, receivables, inventory, dan fixed asset. Nah, total asetnya kita masukkan angka-angkanya sesuai yang diketahui tadi, yaitu 150 juta ditambah 250 juta ditambah 100 juta dan ditambah 500 juta menjadi 1 miliar. Nah, untuk langkah keduanya kita masukkan ke dalam rumus, di mana net profit dibagi dengan total aset sama dengan 0,12. Nah, lalu kita langsung ubah ke persen. Jadi, ROI PT Alpha menjadi 12%. Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi modal kerja. Nah, modal kerja dapat diklasifikasikan dalam dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan komponen dan yang kedua adalah berdasarkan waktu. Nah, kalau seandainya berdasarkan komponen itu mengikut dengan kas, surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Namun, jika berdasarkan waktu, itu terbagi dua dengan permanent working capital adalah tingkatan minimum aset lancar yang harus selalu tersedia untuk mendukung operasional normal jangka panjang, dan temporary working capital yaitu adalah tambahan aset lancar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan musiman atau fluktuatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendanaan modal kerja, yaitu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah menentukan kebutuhan aset lancar, perusahaan harus memutuskan bagaimana membiayainya. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang A adalah pendekatan hedging, yang B adalah pendekatan konservatif, dan yang C adalah pendekatan agresif. Nah, pendekatan hedging yaitu memiliki kelebihan efisiensi biaya atau hanya berutang saat dana dibutuhkan. Dan kelebihannya yang lain adalah fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan musiman. Namun kekurangannya adalah resiko refinancing jika pasar kredit berubah. Yang B adalah pendekatan konservatif, yaitu adalah pembiayaan jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan musiman juga, namun resiko rendah tetapi biaya bunga tinggi karena dana menganggur di saat musim sepi. Yang C adalah pendekatan agresif. Sebagian kebutuhan permanen dibiayai oleh hutang jangka pendek, namun biaya rendah tetapi resiko tinggi jika gagal perpanjang pinjaman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam trade-off risiko versus biaya pendanaan. Nah, di sini ada 4 aspek risiko dan biaya pendanaan. Aspeknya yang pertama terdiri dari risiko refinancing, risiko suku bunga, risiko biaya bunga, dan fleksibilitas. Nah, dari 4 aspek tersebut, saya ingin memberi satu contoh di mana kita sebut saja namanya Ibu Sari ingin meminjam sejumlah uang untuk merenovasi rumahnya. Nah, dan di sini Ibu Sari membutuhkan 20 juta untuk memperbaiki atau merenovasi rumahnya. Nah, di dalam 20 juta ini Ibu Sari punya dua pilihan pinjaman. Yang pertama, pinjaman jangka pendek selama 1 tahun dengan biaya bunganya 5% 1 tahun. Nah, yang kedua ada pinjaman jangka panjang selama 5 tahun dengan biaya bunganya 8% per tahun. Nah, untuk di bagian risiko refinancing, di dalam jangka pendek setelah 1 tahun, Ibu Sari ini harus cari pinjaman baru lagi karena jika belum bisa melunasi. Nah, jikalau bank tidak kasih pinjaman lagi, renovasinya bisa tertunda tentunya. Nah, untuk jangka panjang, pinjaman langsung selama 5 tahun, Ibu Sari tidak akan perlu khawatir lagi cari pinjaman ulang gitu. Jadi contoh kalau penghasilan Ibu Sari menurun tahun depan, mungkin sulit dapat pinjaman baru. Nah, tentunya ini berisiko. Jadi untuk jangka pendek risikonya akan tinggi, sedangkan jangka panjang risikonya akan rendah. Selanjutnya risiko suku bunga yang di mana untuk jangka pendek tahun pertama bunganya rendah sebanyak 5%, tapi tahun depan bisa jadi menjadi naik gitu. Untuk jangka panjang bunganya tetap menjadi 8% selama 5 tahun ke depan gitu. Contohnya, tahun pertama Ibu Sari ingin bayar bunga sebanyak 1 juta, tapi kalau bunganya naik tahun depan bisa jadi 2 juta, seperti itu. Jadi kalau di jangka pendek risikonya tinggi karena fluktuatif teman-teman. Sedangkan di jangka panjang risikonya rendah atau menetap. Nah, selanjutnya kita ada di biaya bunga. Di dalam biaya bunga untuk jangka pendek sendiri, yang tadinya bunganya 5% dikali dengan 20 juta.
1 juta per tahun, lebih murah di awal, begitu kan. Nah, lanjut pada jangka panjang sebanyak 8% per tahun gitu. Kita kalikan dengan 20 juta, mungkin jumlahnya 1,6 juta per tahun atau lebih mahal. Nah, dalam ini contohnya kalau Ibu Sari yakin bisa melunasi cepat. Jika tidak, jangka pendek bakalan lebih hemat gitu. Jadi di dalam biaya bunga ini untuk jangka pendek risikonya lebih rendah, sedangkan untuk jangka panjang risikonya lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada fleksibilitas. Kita lihat dari jangka pendek gitu. Kalau dapat uang lebih, Ibu Sari bisa cepat melunasi pinjaman beliau. Sedangkan kalau jangka panjang, Ibu Sari terikat pinjaman lebih lama karena susah untuk mengubahnya gitu. Contohnya kalau ada rezeki, Ibu Sari bisa langsung tuh melunasi pinjaman jangka pendek tanpa penalti. Jadi, untuk kesimpulannya, kalau Ibu Sari ini memang yakin bisa melunasi cepat, siap menanggung risiko, beliau bisa pilih jangka pendek. Dan kebalikannya kalau Ibu Sari ingin nyaman, ingin tenang dan tidak pusing gitu kan, walau sedikit agak lebih mahal memang yang 5 tahun ini, pilihlah jangka panjang begitu. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu margin of safety dalam ketidakpastian. Saat arus kas di masa depan belum pasti, perusahaan itu perlu menyiapkan margin of safety supaya tidak kekurangan dana untuk membayar kewajiban. Salah satunya itu menambah aset lancar, misalnya memperbesar saldo kas atau menempatkan dana pada surat berharga yang mudah dicairkan. Nah, yang kedua yaitu memperpanjang tenor pembiayaan sehingga porsi hutang jangka panjang itu lebih besar dibanding hutang jangka pendek. Nah, kedua strategi ini memang membuat risiko likuiditas turun, tetapi profitabilitasnya ikut turun karena kas berlebih memberikan imbal hasil rendah dan biaya hutang jangka panjang biasanya lebih tinggi. Namun jika perusahaan ini memiliki fasilitas pendanaan darurat seperti revolving credit atau line of credit, margin of safety internal itu tidak perlu terlalu besar karena perusahaan itu tetap memiliki cadangan dana tanpa harus menyimpan kas dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya adalah keterkaitan struktur liabilitas dan aset lancar. Nah, kedua aspek manajemen modal kerja ini menentukan tingkat aset lancar dan pemilihan struktur pembiayaan, saling tergantung. Jika perusahaan menerapkan kebijakan aset lancar konservatif, maka dapat lebih agresif dalam struktur pembiayaan. Sebaliknya, jika struktur pembiayaan sangat konservatif, perusahaan mungkin bisa mengambil kebijakan aset lancar yang lebih ramping. Nah, kedua kombinasi aspek ini tuh sangat menentukan profil risiko, biaya keuangan, dan nilai perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari PT Beta. PT Beta memiliki neraca singkat sebagai berikut. Pertama ada kas 80 juta, piutang 120 juta, persediaan 100 juta, total aset tetap 300 juta, utang lancar atau current liabilities 150 juta, dan net profit atau laba bersih 60 juta. Berdasarkan data tersebut, hitunglah yang pertama itu gross working capital atau GWC, kedua net working capital atau NWC, ketiga total aset. Dan jelaskan secara singkat trade-off antara likuiditas dan probabilitas jika perusahaan ingin menurunkan aset lancar. Baik, yang pertama itu ada gross working capital atau GWC. Cara mencari GWC yaitu dengan menambahkan cash dengan receivable, selanjutnya ditambahkan juga dengan inventory. Yaitu cash senilai 80 juta ditambah receivable senilai 120 juta dan inventory senilai 100 juta. Jadi total GWC itu didapatkan 300 juta. Selanjutnya ada net working capital atau NWC. Cara mencari NWC yaitu current asset dikurang current liabilities. Total current asset itu ada 300 juta dikurangi total current liabilities itu ada 150 juta, jadi total NWC kita dapatkan 150 juta. Selanjutnya itu ada total asset. Cara mencari total asset yaitu current asset, fixed asset. Current asset itu ada 300 juta ditambah fixed asset itu ada 300 juta, jadi total asset semuanya ada 600 juta. Di slide ini kita akan membahas tentang hubungan antara likuiditas
dan profitabilitas atau yang bisa disebut trade-off. Jadi saya akan menyimpulkan mengenai studi kasus yang sebelumnya akan saya jelaskan. Nah, misalnya kalau PT Beta mengurangi aset lancarnya, contohnya pada kas atau stok barangnya, otomatis likuiditas ini bakal menurun. Yang artinya perusahaan jadi lebih susah buat bayar kewajiban jangka pendek karena dana kasnya menipis. Selain itu, total aset juga ikut turun karena sebagian aset lancarnya tadi berkurang. Tapi di sisi lain, kalau laba bersihnya tetap, maka ROI-nya malah naik karena total asetnya berkurang. Jadi nilai pengembaliannya menjadi lebih tinggi. Namun keputusan ini juga bisa bikin resiko perusahaan meningkat. Bisa jadi perusahaan kekurangan stok atau kas buat operasi hariannya. Walaupun begitu, profitabilitasnya naik karena perusahaan jadi lebih agresif dalam mengelola dananya. Jadi bisa dibilang di sini perusahaan sedang menukar keamanan likuiditas dengan keuntungan profitabilitasnya tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.